Selamat malam, Shalom. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini dalam Renungan Harian Toraja edisi 18 April 2020 dari Gedung Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan. Kita akan menikmati kebersamaan dalam pembacaan dan perenungan firman yang akan menjadi kekuatan kita untuk saat ini. Kita angkat pujian dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca firman, kita akan bersama minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kembali Tuhan, pada malam hari ini kami naikkan pujian dan syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat Tuhan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Di dalam kondisi yang kami hadapi pada saat ini, dalam berbagai kekhawatiran, dalam berbagai kegundahan yang kami hadapi hingga saat ini Tuhan, kami datang berserah diri dan senantiasa menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kami akan membaca mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam menghadapi berbagai kesulitan yang kami hadapi hingga saat ini. Tuhan, turunkanlah Roh-Mu yang kudus di tengah kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan, menerangi hati kami, memimpin kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka. Yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema rehat kita pada malam hari ini adalah berharap kepada yang memiliki kuasa. Berharap kepada yang memiliki kuasa. Dalam bahasa Toraja, mak ranuanan lakoto unampui kuasa. Mak ranuanan lakoto unampui kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengharapkan bantuan pada saat kita mengalami masalah adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi mengapa kita mengharapkan bantuan? Yang pasti karena kita tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Lalu siapakah yang menjadi harapan kita? Siapakah yang menjadi pengharapan kita? Tentu saja adalah orang yang memiliki kemampuan lebih daripada kita. Kita akan memilih yang kita yakini sanggup menolong kita. Kita pasti akan memilih yang terbaik yang bisa membantu kita. Ada berbagai macam alasan untuk menentukan apakah dia itu sanggup atau tidak. Daud mengalami masalah dan berharap lepas dari masalah itu. Lalu apa yang Daud lakukan? Ia berdoa kepada Tuhan. Kalimat "jagalah aku" merupakan seruan dari mulut Daud. Ia berseru atau meminta pertolongan kepada Tuhan. Siapakah Tuhan menurut Daud dalam bacaan kita pada malam hari ini? Tuhan adalah yang terbaik baginya. Tidak ada yang lain, bisa dibaca dalam ayat yang kedua. Dialah yang mengatur apa yang menjadi kebutuhan Daud. Bahkan hanya dialah yang bisa menyediakan hal yang terbaik bagi Daud. Ayat yang kelima dan keenam dari pembacaan kita. Jadi kesimpulannya adalah hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan Daud dari masalah yang dia hadapi. Serta hanya dialah yang memiliki kuasa untuk mengatur kebutuhan. Bahkan bisa mengatur waktu. Bahkan kapan dia akan memberikan kebutuhan itu. Jadi mengapa Daud hanya memiliki harapannya kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Daud telah melihat Tuhan dalam mata iman melalui berbagai pengalaman hidup yang telah ia lalui. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita melihat
dalam mata iman kita bahwa Tuhan itu memiliki kuasa menentukan yang baik bagi kita? Suasana Paskah yang masih kita alami, masih kita rasakan, masih kita nikmati hingga saat ini, biarlah itu terus hidup dalam kehidupan kita dan memampukan kita melihat di dalam iman bahwa Tuhan sungguh berkuasa. Kuasa Tuhan sudah terbukti dan tak terkalahkan. Itu yang akan menjadi pegangan kita, untuk kita tidak meragukan lagi pertolongannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menggantungkan segala harapan kita kepada Dia yang Maha Kuasa itu. Karena hanya daripadanya lah sumber segalanya. Amin. Mari kita bersama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami bersama menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadikan iman kami tidak terbatas. Karena saat-saat ini ya Tuhan, segala apapun yang kami lakukan mempunyai keterbatasan. Biarlah ya Tuhan, iman kami yang tidak terbatas itu akan senantiasa menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Karena kami yakin Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya menyerahkan kehidupan, bahkan pergumulan yang kami hadapi hingga saat ini. Pergumulan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat berbangsa dan bertanah air di negeri kami ini, bahkan sebagai umat di seluruh muka bumi ini yang bersama-sama menghadapi krisis wabah ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami kepulihan ya Tuhan, beri kami kesembuhan, beri kami kekuatan dan pengharapan, dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini senantiasa tersimpan dalam hati dan pikiran kami untuk menguatkan kami dalam berbagai pergumulan yang semakin berat, semakin hari semakin berat ya Tuhan, dan hanya berharap hanya kepada-Mu saja. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berdoa Tuhan bagi jemaat Laharoi dalam berbagai aktivitas anggota jemaat Laharoi ya Tuhan. Dalam pekerjaannya Engkau berkati, walaupun itu sangat terbatas. Bahkan khususnya anggota jemaat-Mu yang saat ini mengalami kesakitan. Bagi Nopi, adiknya Mama Imel, Marco, Papa Elma dan Elma yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Baik itu mereka berada di rumah maupun mereka di rumah sakit Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir dan nyata dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kesembuhan. Karena dalam keadaan ini ya Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Kami hanya menggantungkan semua harapan kami kepadamu. Biarlah ya Tuhan, Engkau menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan saudara-saudara kami itu boleh mendapat kesembuhan daripadamu. Tuhan, pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok desa, bahkan semua penguasa di seluruh muka bumi ini, biarlah mereka ya Tuhan boleh mendapatkan hikmat kebijaksanaan Tuhan. Bahkan secara khusus kami doakan bagi tenaga medis yang saat ini membantu sebagai garda depan untuk menghalangi penyebaran virus hari ini ya Tuhan. Bahkan juga para ilmuwan yang sedang mencari pengobatan ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin Tuhan, Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu di tengah-tengah kami. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, khususnya malam ini dalam peristirahatan kami.
Berkati kami semua dalam peristirahatan kami. Bangunkan kami esok dengan tubuh yang sehat, penuh keberkatan untuk melanjutkan kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan, dengarlah permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah rehat renungan kita pada malam hari ini, edisi 18 April tahun 2020. Kami ucapkan selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita, dan ucapan terima kasih kepada para kru yang membantu untuk menayangkan tayangan rehat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.